Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halinda David dari kelas A dengan NIM 2309025000117 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Baik, di ujian akhir semester ini saya mengambil salah satu topik yang berjudul yaitu karakteristik perkembangan remaja. Baik, langsung saja. Masa remaja ini merupakan masa transisi antara masa anak ke masa dewasa. Dimulai dari pubertas. Dilihat dari berbagai aspek perkembangannya, seperti tadi pubertas, yaitu tumbuhnya bulu-bulu di sekitaran kelamin, ketiak, dan muka. Perkembangan remaja ini juga biasanya disebut sebagai adolesan. Adolesan ini merupakan masa transisi atau periode transisi dari masa anak ke masa dewasa, dalam mana terjadi perubahan dalam aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial. Adapun beberapa perubahan fundamental yang terjadi pada masa remaja menurut Lawrence Stangrave, yaitu yang pertama biologis, seperti matangnya alat reproduksi pada anak remaja, seperti tumbuhnya buah payu, tumbuhnya buah dada pada usia anak remaja wanita, dan tumbuhnya kumis pada usia anak remaja laki-laki. Yang kedua yaitu kognisi, yaitu kemampuan berpikir konsep yang abstrak seperti persaudaraan, demokrasi, dan moral, dan juga mampu berpikir secara hipotesis, mampu berpikir hal-hal yang mungkin terjadi berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga yaitu sosial, yaitu perubahan dalam suatu status sosial yang memungkinkan remaja, khususnya remaja akhir, seperti masuk ke perantaran atau aktivitas baru seperti bekerja atau menikah. Adapun beberapa karakteristik setiap perkembangan pada usia remaja. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa remaja ini yang diawali dengan kematangan fisik yang sangat cepat, yang meliputi hormonal dan perubahan fisik. Adapun perubahan fisik pada masa remaja pria yaitu yang pertama, membesarnya ukuran buah dan buah pelir. Yang kedua yaitu tumbuhnya bulu kapuk pada sekitaran jenis kelamin, ketiak, dan muka. Yang ketiga yaitu suaranya agak membesar. Yang keempat yaitu terjadinya ejakulasi pertama biasanya melalui masturbasi atau onani, atau ini biasanya disebut sebagai mimpi basah. Sedangkan perubahan fisik pada masa usia remaja wanita yaitu yang pertama, menstruasi pertama. Yang kedua yaitu mulai membesarnya payudara. Yang ketiga yaitu tumbuhnya bulu kapuk pada sekitaran jenis kelamin dan ketiak. Yang keempat yaitu mulai membesarnya atau melebarnya pinggulnya. Adapun puncak pertumbuhan fisik ini pada perkembangan masa pubertas adalah pada usia 11,5 tahun untuk masa remaja wanita dan 13,5 tahun untuk masa remaja pria. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kapasitas atau kemampuan individu untuk memanipulasi dan juga mengingat informasi. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif remaja berada pada tahap formal operation stage,
yaitu tahap keempat atau tahap terakhir pada tahapan perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir hipotetik berarti remaja telah dapat mengintegrasikan mengintegrasikan apa yang telah mereka pelajari dengan tantangan di masa yang akan datang dan merencanakan untuk masa yang akan mendatang. Meskipun remaja dipandang sudah dapat memecahkan masalah abstrak dan membayangkan masyarakat yang ideal, namun dalam beberapa hal pemikiran remaja ini masih kurang matang. Ketidakmatangan berpikir remaja itu menurut David Elkin dimanifestasikan dalam 6 karakteristik, yaitu yang pertama idealisme dan kekritisan, yang kedua yaitu argumentativitas, yang ketiga yaitu ragu-ragu, dan yang keempat juga yaitu menunjukkan hipokrisi, yang kelima yaitu kesadaran diri, dan yang keenam yaitu kekhususan dan kelangsungan. Yang keenam yaitu kekhususan dan ketangguhan. Yang ketiga yaitu perkembangan identitas diri individu, perkembangan pada usia remaja. Erikson mendefinisikan identitas sebagai konsepsi tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang. Tugas utama remaja adalah memecahkan krisis identitas untuk dapat menjadi orang dewasa yang memahami dirinya secara utuh dan memahami perannya di masyarakat. Krisis identitas terjadi apabila remaja tidak mampu memilih di antara berbagai alternatif yang bermakna. Remaja dikatakan telah menemukan identitas jika berhasil memecahkan 3 masalah utama, yaitu yang pertama pilihan pekerjaan, yang kedua yaitu adopsi nilai yang diyakini dan dijalani, yang ketiga yaitu perkembangan identitas seksual yang memuaskan. Dapat juga dikemukakan bahwa remaja dipandang telah memiliki identitas diri yang matang, sehat, tidak mengalami kebingungan. Apabila sudah dimiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap diri sendiri, perannya dalam kehidupan sosial, mau itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya, dan juga di kehidupan sosial pekerjaan dan nilai-nilai agama. Remaja yang gagal menemukan identitas atau memiliki kebingungan identitas cenderung menampilkan perilaku menyimpang atau aneh-aneh. Perilaku menyimpang itu seperti hal dalam berpakaian atau penampilan, seperti memakai celana dan baju sobek-sobek, dan pakaian di anggota badan tertentu ditato, dan juga rambutnya dipang atau diwarnai, berkata kasar juga, dan senang mengkonsumsi minuman keras, dan juga melakukan tindakan kriminal. Untuk memfasilitasi perkembangan diri remaja yang sehat dan untuk mencegah terjadinya kebingungan identitas, maka pihak orang tua di lingkungan keluarga, guru di lingkungan sekolah, dan orang dewasa lainnya di lingkungan masyarakat hendaknya melakukan hal-hal seperti
Yang pertama yaitu memberi contoh atau teladan tentang sikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya masing-masing. Yang kedua yaitu menciptakan iklim kehidupan sosial yang harmonis, jauh dari gejolak atau konflik. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan hidup yang bersih, tertib, sehat, dan indah. Yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada remaja untuk berpendapat dan atau memberikan gagasan serta berdialog. Yang kelima yaitu memfasilitasi remaja untuk mewujudkan kreativitasnya seperti dalam bidang olahraga, seni maupun bidang keilmuan. Yang keenam yaitu memberikan informasi kepada remaja orang-orang sukses dan bagaimana proses pencapaian kesuksesannya tersebut. Yang ketujuh yaitu menampilkan perilaku yang sesuai dengan karakter atau nilai-nilai akhlak mulia. Yang kedelapan yaitu memberi contoh dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya cinta tanah air, patriotisme, dan nasionalisme. Aspek perkembangan keempat yaitu perkembangan emosi. Meskipun remaja telah memiliki kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik yang memungkinkannya untuk mengatasi stres atau fluktuasi emosi secara efektif. Nah, tetapi ternyata masih ada remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah, dan juga kurang mampu meregulasi emosinya. Kondisi ini memicu masalah seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang. Dalam suatu penelitian dikemukakan bahwa regulasi emosi sangat penting bagi keberhasilan akademik. Remaja yang sering mengalami emosi yang negatif cenderung memiliki prestasi yang mungkin kurang bagus atau nilainya bakalan rendah karena dia memiliki keemosian yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya. Aspek perkembangan kelima yaitu perkembangan kepribadian. Pengajian tentang ciri-ciri atau karakteristik kepribadian telah lama dibicarakan, namun baru-baru ini para peneliti memfokuskan kajiannya kepada 5 faktor besar kepribadian, yaitu yang pertama keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua yaitu kesadaran, yang ketiga ekstraversi, yang kelima yaitu agreeableness, yang kelima yaitu neurotis. Terkait dengan perubahan kepribadian pada individu, para psikologis mengemukakan bahwa lebih baik memandang kepribadian tidak hanya dari pendekatan traits, tetapi juga dari pendekatan konteks, yaitu atau situasi. Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan traits ini mengabaikan faktor lingkungan dan sangat menekankan aspek stabilitas kepribadian dan kurang memperhatikan faktor perubahannya. Pendekatan ini pendapat kritikan dari Walter Mischel atau ahli teori kognitif sosial yang berpendapat bahwa kepribadian itu terkait dengan konteks atau situasi. Yang ke perkembangan aspek yang keenam yaitu perkembangan kesadaran beragama. Masa remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan manusia menurut agama merupakan starting point pemberlakuan hukum syar'i, wajib, mau itu wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah bagi seorang insan yang sudah balik atau mukallaf. Oleh karena itu, remaja sudah seharusnya melaksanakan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya.
Pemikiran ini didasarkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya pena itu atau pencatat amal itu diangkat untuk 3 kategori manusia, yaitu jabang bayi sampai remaja. Yang kedua yaitu orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai sembuh kembali. Berdasarkan hadis tadi, masa remaja sudah masuk kelompok mukallaf, yaitu orang yang sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun orang-orang yang diberi kebebasan dari hukum atau diberi garansi bahwa amalnya tidak dipandang dosa apabila melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berusia bayi sampai menjelang remaja, atau itu seperti usia anak SD, orang yang tidur, dan orang yang gila. Sebagai mukallaf, seorang remaja laki-laki dan juga remaja perempuan dituntut untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan untuk mengamalkan nilai-nilai agama, akidah, ibadah, dan akhlak dalam kehidupannya sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kelakuan dan perkataan yang kurang baik. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.